Menggambar tampak dengan cara menarik garis acuan dari gambar denah yang sudah dibuat. Ini denahnya kan sudah disiapkan. Denahnya sudah disiapkan, kita akan mencoba membuat tampak seperti contoh yang sudah saya buat ya. Nah, dengan cara menarik garis acuan dari gambar denah. Langkah awal, kita copy terlebih dahulu denah yang sudah kita buat. Denah aslinya kita copy, kita bawa ke sebelah. Kemudian kita akan mulai menarik garis acuan untuk memulai menggambar tampak. Saya akan menggunakan perintah XL untuk membuat garis panjang. F8-nya aktif. Kemudian saya akan copy garis yang sudah saya buat ini. Saya akan copy di sudut-sudut denah tampak depan. Sudut denah tampak depannya saya akan copy terlebih dahulu. Sudut ini, kemudian ini, dan sudut pagarnya ya. Untuk menggambar tampak, apa yang muncul di bagian sisi denah depan, itulah yang akan kalian munculkan di gambar tampaknya ya. Contohnya, di sini ada jendela, di sini ada pintu sebenarnya, di sini ada pintu utama, kemudian ada jendela lagi. Nah, di gambar tampak akan muncul nantinya ada jendela, pintu, kemudian pintu utama, dan jendela lagi. Ini adalah garis sudut yang kita buat di awal ya. Garis sudut. Kemudian kita lanjutkan. Setelah garis sudut sudah saya buat, saya akan membuat garis dasar ya, atau garis muka tanah. Kemudian saya copy 60 cm ke atas untuk tinggi pondasinya. Kemudian saya trim ujungnya. Kemudian saya trim juga bawahnya. Kemudian tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian saya akan lanjut menggambar jendela dengan cara menarik garis acuan dari denah. Kemudian saya copy garisnya ini. Copy. F8-nya matikan dulu agar leluasa pergerakan kursornya. Kemudian saya ambil garis acuannya di sini. Ini adalah kusennya. Kemudian kesininya adalah daunnya ya, daun jendela. Kemudian saya lanjutkan di pintu utama. Pastikan garis acuannya tepat ya, cara mengkopinya ya, tepat posisinya di gambar denah kusennya. Jangan sampai melenceng. Nah, contohnya ini. Ini melenceng, saya hapus dulu, kemudian saya copy lagi. Karena tarikan garis ini kita gunakan sebagai acuan ya. Ini pergerakannya saya agak cepatkan sedikit ya. Garis yang saya gunakan adalah garis XL ya, perintahnya XL. Ini garisnya panjang, tanpa ujung ya panjangnya. Nah, udah seperti ini. Saya akan mulai dari jendela yang ini dulu ya. Jendela yang kiri.
Agar nggak bingung, ini saya trim aja ya. Nah, ini adalah garis lantai dasarnya. Karena saya ingin membuat jendela seperti ini, ambang bawah kusennya naik ya 20 cm. Akan saya copy. Saya buat tinggi kusennya dulu, yaitu tingginya 220 cm. Kemudian ambang bawahnya 20 cm dari lantai. Kemudian saya akan offset 5 cm untuk membuat ketebalan kusennya ya. Sorry, saya offset 4 cm ya, karena dikurangi cowakan 1 cm untuk daunnya. Saya offset 4 cm. Ini juga saya offset ke atas 4 cm. Kemudian saya akan mengoffset untuk daun jendelanya yaitu 8 cm. Untuk ininya ya, ini 8 cm. Ini saya offset ke dalam. Ini saya offset ke dalam. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mempilet. Caranya ketik F, Enter, kemudian M, Enter, agar perintahnya tetap aktif ya. Ini saya pilet terlebih dahulu yang sudutnya, kemudian yang sudut kanan. Ke bawah. Bawah kanan. Nah, kemudian selanjutnya saya offset 8 lagi untuk daun jendelanya. Ini saya lupa offset tadi, atau lupa narik garis dari atasnya tadi. Saya offset manual aja. Nah, kemudian saya trim ya. Saya trim bagian ininya, sehingga saat dipilet garis ini nggak ngikut ke sini dia. Pilet M. Nah, yang atas kita pilet, kemudian yang kiri. Nah, sekarang kita tinggal rapikan kusennya ya. Rapikan kusennya. Ini saya trim ya. Saya buat garis pemutus ya. Ini saya buat garis pemutus yang bawah juga. Kemudian langkah selanjutnya kita pilet. F, M. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian saya lanjutkan untuk memberikan heads kaca ya. H, Enter. Kemudian saya pilih di sini. AutoCAD yang saya gunakan, kebetulan saya pakai AutoCAD yang 2016 ya. Saya coba cari jenis head kaca yang akan saya gunakan. Saya coba gunakan AR Roof ya. Klik. Kemudian kemiringannya saya atur di sini ya, pakai 45 aja. Skalanya bisa disesuaikan karena setiap komputer atau setiap AutoCAD itu skalanya berbeda-beda ya. Kita gunakan proporsi aja. Perkiraan renggang heads-nya seperti ini ya. Kalau di sini saya skalanya 1. Kemudian Enter. Kemudian saya cek yang sebelah kanan ini ada jendela lagi. Jendelanya ini tipe dan jenisnya itu sama. Jadi saya tidak perlu membuatnya dari awal lagi, tetapi saya akan mengcopy jendela yang sudah saya buat tadi untuk mempersingkat waktu ya. Copy. Kemudian acuannya saya ambil di sini, klik, arahkan ke kanan. F8-nya aktifkan ya. Di sini paling kanan ya, kusen yang kanan ya. Nah, karena dia satu jenis, otomatis dia tepat berada di posisi garis acuan denahnya ya. Jadi garis acuan yang sudah kita buat tadi bisa di delete ya. Kemudian kita untuk jendela sudah selesai kita buat, kita lanjutkan membuat gambar pintu.
pintu yang utama ya. Pintu yang utama bentuknya seperti ini. Ini tinggi pintunya 220, sama juga dengan jendela, tinggi dari lantainya ya. Kemudian ambang bawahnya ini tingginya 20. Saya tidak perlu mengofset lagi ke atas untuk mencari ketinggian pintunya. Cukup saya tarik dari jendela yang kiri atau kanan untuk saya gunakan sebagai acuan. Kemudian saya offset kusennya ke bawah 4 cm ya. Kenapa 4 cm kok nggak 5 cm? Karena dikurangi acuan, karena dikurangi cowakan ya. Dikurangi cowakan 1 cm. Nah, cowakannya ini ya. Offset. Saya mau bikin bagian jendelanya dulu ya. Pintunya nanti saya buat setelah jendela. Kemudian saya offset 20 untuk ambang bawah jendelanya. Kemudian saya offset 4 cm ke dalam. Kemudian saya offset lagi 8 cm ke dalam ya, untuk daun jendelanya. Kemudian saya tinggal pilot aja. Add, enter, M, enter. Agar kalian tidak bingung dengan garis yang sebanyak ini, cukup kalian fillet dulu ya di bagian dalamnya ya. Fillet dulu yang bagian sudut kiri. Kemudian yang bawah dulu. Kita langsung ke kanan. Kanan atas ya. Kemudian kanan bawah. Seperti itu ya. Sama ini juga saya fillet. Kemudian saya trim terlebih dahulu yang di bagian sininya ya. Saya buat garis potongnya. Kalau tidak saya potong, langsung saya fillet, maka garis ini akan ngikut ke sini. Biar nggak ulang lagi mengofset, jadi saya trim aja. Saya buat garis pemutus. Seperti itu. Kemudian saya fillet. Di bagian jendela sudah selesai. Kemudian saya akan merapikan di bagian kusennya ya. TR. Saya buat pembatas di sini ya, untuk memotongnya atas. Seperti ini. Kemudian saya tinggal trim yang bagian ininya. Kemudian yang bawah saya trim. Saya rapikan. Tinggal yang ini sekarang. Saya trim pakai pembatas ya, pembatasnya di lantai. Kemudian selanjutnya saya akan membuat daun pintunya. Kita gunakan rectangle ya. REC, enter. Kemudian cari acuan tengahnya, arahkan ke sini ya. Kemudian kita offset daun jendelanya 9 cm ya. Kenapa nggak 10 cm? Sorry. Saya offset 9 cm ke dalam. Kok nggak 10 cm di offset? Karena yang 1 cm-nya itu tertutup di cowakan kusennya ya. Karena ini pintunya bukaan ke dalam ya. Jadi yang muncul, yang kelihatan dari tampak itu adalah yang 9 cm-nya ya. Walaupun pada kenyataannya ini ukuran daunnya ini 10 cm ya. Kemudian untuk membuat yang di sebelahnya tinggal saya mirror ya. Saya mirror, F8-nya aktif, klik enter. Kemudian saya kasih head kaca ya. Untuk yang daun pintu saya juga kasih heads, tapi saya kasih heads yang garis-garis ya. Ini ANSI 31.
Kemudian kemiringannya saya rubah menjadi 135 derajat ya. Enter. Ini skalanya kurang besar, saya ganti 5. Nah, ya, seperti ini. Nah, seperti yang dicontoh ya. Kemudian langkah selanjutnya, saya akan mengofset 3 meter dulu ya untuk membuat ketinggian ininya ya. Tembok atau daknya ya, dak atapnya. Offset 300. Offset 300. Kemudian saya offset 30 untuk membuat ketinggian list planknya. Saya offset dulu 30, kemudian saya offset 20 untuk papan list planknya ya. Offset 30 ketinggian list plank, kemudian saya offset 20 lebar papan list planknya ya. Kalau sudah seperti ini, saya pilot aja yang ujungnya ini ya. Saya pilot aja. Ini saya trim ya. Kemudian untuk memulai membuat garis atap, saya akan menarik garis acuan dari gambar rencana atap yang sudah dibuat di denah ya. Kita tarik garis sudut-sudutnya saja. Sudut yang ini, kemudian yang depan, ini, sama yang ini ya. Kemudian saya mulai membuat garis kemiringan atapnya, tekan Shift, kemudian kurang dari 38 ya, Enter. Tekan Shift, kurang dari, kemudian ketik 38 derajat ya. Kemudian ini saya copy. Ini garis temboknya saya trim dulu ya, biar nggak bingung ya. Ini garis tembok ya, biar nggak nyampur sama garis acuan atap yang kita tarik tadi. Kemudian ini kita copy ke sini ya. Habis itu kita mirror untuk membuat yang kanan. Kita mirror karena kiri kanannya sama ya, seimbang ya. Enter. Kemudian ini saya fillet ya. Fillet. Dan ini saya fillet. Kemudian saya tarik garis lagi. Untuk atap yang atas ini kan datar di atasnya. Kita tarik acuannya. Kita copy. Kalian copy salah satu garis yang kalian buat ya untuk membuat garis acuan. Ini saya taruh di sini. Kemudian saya tinggal tarik garis. Ini trim. Garis acuannya ini udah bisa dihapus ya, agar tidak mengganggu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tutup bagian sininya ya. Ini 45 derajat juga ya miringnya ya. Pakai perkiraan juga boleh. Kemudian saya trim ujungnya, saya rapikan. Ini saya copy ke sini. Untuk membuat yang kanan, saya mirror ya. Saya mirror. Kemudian saya rapikan ujungnya. Kemudian kita akan membuat, langkah selanjutnya kita akan mengoffset ketebalan bubungan ya. Offset 20.
Kemudian kita pilih F, enter, M, enter. Ini pilot ya ujung-ujungnya. Nah, kemudian ini di extend ya, kita panjangkan ya. Ini adalah tembok penyangga atapnya ya. Kemudian yang ini saya trim. Terus yang sebelah sininya tarik garis ke bawah di sudutnya ini, baru offset 90. Ini dihapus, ini di trim ya. Ini adalah penyangga tembok yang penyangga atap. Ini adalah tembok penyangga atap yang besar ini ya. Kemudian kita mirror ke kanan. Papannya aktifkan. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kemudian saya offset 10 cm untuk tepi dadaan atapnya ya, agar terlihat lebih menarik. Kemudian ini sebenarnya ada tarikan garis pagar ya. Saya tarik langsung tadi pakai line. Saya trim ujung bawahnya. Kemudian kita offset tinggi pagarnya ya, dari muka tanah ya. Saya pakai tingginya 150. Kemudian saya trim ujungnya ini yang lebih. Kemudian trim lagi pembatasnya ini ya. Kemudian trim. Nah, kemudian saya pilih. Ini saya pilih. Nah, ini saya trim. Ini saya trim. Kemudian di sini kan ada pintu. Ada pintu, saya buat manual aja ya. Di sini udah ada lubangnya dia. Di sini ada lubangnya. Saya pakai XL. Tarik ke atas. Yang ini juga tarik ke atas. Pastikan F8-nya aktif. Nah, di sini ada lubang pintu ya. Saya tarik ketinggian pintunya. Saya tarik dari jendela, kemudian ini saya pilih ya. Kemudian yang bawahnya, yang lebihnya ini saya trim. Ini saya hapus. Nah, saya akan memulai menggambar pintu tunggal ya, satu pintu ya, satu daun ya. Offset kusennya dulu 5 cm ya, 5 cm. Kemudian pilih. Nah, ini yang lebihnya di trim. Kemudian saya akan membuat daun jendela menggunakan perintah rectangle atau REC. Kemudian saya offset 9. Kemudian saya tarik ujungnya ini, saya seret ke atas menggunakan perintah S. Dengan jarak 10 cm ya, sehingga tingginya ini jadi 20 cm. Nah, ini pintunya sudah jadi. Saya akan tambahkan heads pintunya ya. Seperti ini hasilnya ya. Kemudian di sini ada tangga. Kita lihat di denahnya. Di sini ada tangga sejajar dengan pintu. Kita boleh langsung tarik garis ke bawah. Kemudian kita tarik garis lagi ke sini agar kita mudah offset ke atasnya. Sekarang kita offset 20 cm ya. 20 cm, 20 cm. Ada 3 anak tangga. Kemudian yang di bagian taman ini dia lebih tinggi ya. Lebih tinggi 20 cm. Lebih tinggi 20 cm. Kalau kita lihat, ini lantainya 00, dari lantai turun 20 cm ya. Dari lantai turun 20 cm, kita offset 20. Berarti di situ dia.
Itu ya. Ini adalah level tanah yang di halaman depan ya. Levelnya itu penurunan 20 cm dari lantai ya. Untuk selanjutnya, kalian boleh kembangkan gambar denahnya ya. Entah di atas kusen kalian kasih atau kalian buat variasi berupa ventilasi yang kotak-kotak, boleh juga. Ini tergantung seninya kalian ya. Boleh kalian kembangkan. Selanjutnya kita terlebih dahulu tambahkan heads atapnya dulu ya. Heads atapnya pakai genteng. Di sini kita cari genteng, inilah ARRS. Skalanya pakai titik 1. Angle-nya 0 ya. 0. Seperti ini ya. Kemudian garis tanahnya kita atur ketebalannya 30 cm. Garis tanah ini sebagai pijakan bangunannya ya, biar bangunannya tidak terlihat melayang. Untuk selanjutnya tinggal dikembangkan saja. Misalnya ingin dikasih tanaman, silahkan. Misalnya di denah, ini kan muncul tanaman nih. Nah, bisa kalian tambahkan di sini sama di depan. Di sini muncul mobil, kalian bisa cari mobil tampak depannya ya, taruh aja di garasi sini sebagai pelengkapnya. Kemudian di bawahnya harus ada judul gambar ya, silahkan lengkapi sendiri. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Semoga tutorial yang saya buat dapat membantu teman-teman atau saudara yang baru belajar. Terima kasih.